Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Ibu berharap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Baiklah anak-anakku, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Pembahasan di video kali ini yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 2, yaitu mengenai surat dinas dan surat pribadi, yaitu menelaah unsur-unsur kebahasaan surat dinas dan surat pribadi. Sebelumnya, yang belum paham tentang surat dinas bisa dilihat di video sebelumnya ya. Menelaah unsur-unsur kebahasaan surat dinas dan surat pribadi. Yang pertama, surat dinas atau surat resmi. Surat dinas atau surat resmi adalah surat yang dikirim oleh perseorangan atau lembaga kepada perseorangan atau lembaga lain yang berisi hal-hal kedinasan. Termasuk dalam surat dinas adalah surat niaga yang dikirim oleh perseorangan atau perusahaan untuk kepentingan atau perniagaan. Contoh surat resmi yaitu surat undangan dinas, surat lamaran kerja, surat balasan lamaran pekerjaan, surat jual beli, surat perjanjian, surat penghantar barang, dan surat penolakan. Dalam surat resmi, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Sedangkan unsur-unsur surat resmi yang pertama adalah kepala surat, tanggal surat, identitas surat, nomor, lampiran dan hal, kemudian alamat surat, nama dan alamat orang yang dikirim surat, kemudian salam pembuka, isi surat, salam penutup, identitas pengirim seperti jabatan, tanda tangan dan nama terang, kemudian tembusan dan inisial. Selanjutnya kita bahas mengenai surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dikirim oleh seseorang kepada orang lain yang isinya itu bersifat pribadi atau tidak menyangkut kedinasan. Contoh surat pribadi adalah surat kepada saudara, teman sepermainan, orang tua, dan surat-surat tidak resmi lainnya. Sedangkan bahasa yang digunakan bukan ragam resmi. Unsur surat pribadi adalah sama dengan unsur surat resmi, hanya saja dalam surat pribadi tidak ada kepala surat, identitas surat, jabatan pengirim, tembusan, dan inisial. Surat merupakan komunikasi dari orang pertama atau pengirim kepada orang kedua atau pembaca. Oleh karena itu, kata-kata dalam surat tidak boleh menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu nya. Contoh yang salah, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. Sedangkan contoh yang benar itu adalah atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Atas perhatian yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Kemudian, untuk ciri-ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi yaitu 1. Pilihan kata sapaan bersifat pribadi. 2. Bahasa tidak formal tetapi santun. 3. Pilihan ragam bahasa disesuaikan dengan penerima surat. 4. Menggunakan kata sapaan. 5. Menggunakan kata ganti orang pertama.
untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. 6. Menggunakan ejaan dan tanda baca yang sesuai, misalnya huruf kapital, tanda titik, tanda koma, dan lain-lain. Selanjutnya, ciri penggunaan bahasa pada surat dinas. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal. 2. Bahasanya tuh formal. 3. Pilihan ragam bahasa resmi atau baku. 4. Menggunakan kata sapaan yang baku. 5. Menggunakan kata ganti orang pertama. 6. Penggunaan ejaan dan tanda baca yang sesuai. Latihan pertama yaitu menelaah bahasa dalam surat pribadi dan surat dinas. Kalian bisa buka buku paket halaman 260. Di situ latihannya ada daftarkanlah kata-kata yang mungkin bisa digunakan untuk mengungkapkan salam dalam surat pribadi. Yang kedua, kata-kata yang mungkin dapat digunakan dalam kalimat pembuka paragraf pertama surat pribadi. Nah, kalian bisa lihat di situ ada 2 contoh pada setiap tabel. Nah, selanjutnya kalian bisa mengisi jawaban dengan baik dan benar. Selanjutnya halaman 261, di situ masih mendaftar kata-kata yang mungkin digunakan untuk penutup surat dan untuk salam akhir surat pribadi. Kemudian ke halaman 262, kita akan menelaah penggunaan kata atau kalimat pada surat dinas. Buka halaman 263. Di situ kita bisa lihat ada pertanyaan mengenai surat dinas. Ada poin A hingga poin E. Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan melihat catatan yang Ibu berikan sebelumnya. Sekian pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung menghubungi Ibu via WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.